semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang supir ambulan bernama Bapak Yosep, yang dituliskan di sebuah web quora.com. Jadi langsung saja saya ceritakan. Jam 3 sore saya ketiduran di bangku teras rumah tetangga saya. Seingat saya, waktu tidur saya mimpi bonceng ibu-ibu terus kecebur sawah. Saya lagi enak dengan cuaca yang sangat mendukung. Tiba-tiba ponsel saya berdering. Teman saya yang bekerja di rumah daerah yang agak jauh dari tempat tinggal saya menelpon. "Sep, ente lagi nggak kerja kan sekarang? Kalau lagi nggak kerja, tolong bawain ambulan dong, nganter pasien yang udah sembuh total tapi nggak bisa jalan, cuma tiduran doang, ke Cikangkung, ujung genteng, sama keluarganya 3 orang dari sini. Kalau ente bisa cepetan kemari ya, ditunggu banget. Soalnya supir ambulannya lagi hajatan nikahin anaknya, Sep." Saya pun mengiyakan. Setelah mandi sama sholat asyar, saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata saya disuruh bawa mobil ini. Sialan, pantesan dia bilang pasiennya nggak bisa jalan, cuma tiduran doang. Nggak taunya pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati saya, ya udahlah, saya niat ibadah nganter jenazah, kata saya. Mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda lalu dinaikkan ke mobil paling mewah di dunia. Mesin sudah dipanaskan, semua penumpang sudah pada naik. Kami siap berangkat. Jam 7 malam saya berangkat dari rumah sakit. Selama di jalan, saya tidak membunyikan sirene. Cuma lampu strobe yang saya nyalakan. Sirene saya nyalakan kalau lagi macet saja. Saya lihat tidak ada muka sedih dari ketiga orang keluarganya yang semuanya kakak dari jenazah itu. Daripada di jalan cuma bengang-bengong, saya buka obrolan sama si ibu yang duduk di depan suami dan kakak iparnya duduk di jok belakang. Saya nanya ke si ibu itu, "Bu, itu almarhum sakit apa, Bu? Berapa tahun umurnya?" Si ibu menjawab dengan suara pelan, "Bukan sakit, Mas. Dia meninggal kecelakaan. Katanya lagi mabuk, bawa motor ngebut, terus nabrak belakang truk yang lagi mogok. Mending begitu deh. Dia hidup juga buat apa, nggak berguna. Kerjaannya kalau siang tidur, malam keluyuran, judi, mabuk-mabukan, main perempuan. Pokoknya nggak beres deh. Malahan suami saya yang aja pernah mau dibunuh sama dia. Kakak ipar saya pernah digebukin sama dia. Mertua sakit-sakitan sampai mertua saya meninggal gara-gara mikirin terus kelakuan dia. Syukur-syukur dia udah mati sekarang, Mas. Kepalanya belah, Mas. Makanya dia mati." Saya pun agak kurang nyaman mendengar omongan si ibu itu. Lalu saya bilang ke si ibu itu, "Bu, maaf. Saya rasa kurang baik yang ibu omongkan keburukan seseorang yang sudah meninggal. Baik buruknya seseorang semasa hidup cukup dikenang saja, Bu, tanpa diceritakan." Lalu si ibu itu menjawab, "Oh iya, Mas, maaf." Saya pikir mending saya bengong aja deh daripada dengerin cerita kejelekan yang ibu ceritakan, pikir saya. Nggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal. Masih hidup aja nggak bagus.
Kalau yang diomongin kejelekannya doang, apalagi yang sudah meninggal. Selanjutnya, jam 1:30 dini hari, saya sampai ke lokasi jenazah. Jenazah sudah diturunkan. Saya lihat di kain kafannya ada banyak bercak darah pas di kepalanya. Lalu sesudah dipindahkan, keranda yang kosong dinaikkan lagi ke mobil. Lalu saya pamit pulang. Sebenarnya mereka menahan saya, jangan dulu langsung pulang, mending nunggu pagi atau istirahat dulu. Karena ada banyak kawasan angker yang mesti saya lewati. Namun karena saya ada janji dengan seseorang, terpaksa saya mesti pulang buru-buru. Dari mulai saya jalan beberapa kilometer dari lokasi, ada banyak keanehan yang saya alami. Saya pulang sendirian dini hari. Di belakang saya dengar keranda mayat seperti ada yang menggoyang-goyang. Kucruk, 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 kucruk. Pikiran saya, mungkin jalanan yang agak rusak ini. Ya, tapi biarlah. Saat saya masuk ke jalan raya, keanehan semakin terasa. Pundak saya serasa ada yang menepuk-nepuk. Telinga saya yang mendengar di belakang seperti ada suara menangis. Saya kencangkan musik, namun pundak saya semakin terasa seperti ditepuk-tepuk. Keranda mayat seperti ada yang membanting. Saat saya lihat dari kaca spion tengah, keranda itu terlihat bergerak-gerak keras. Saya berhenti dan bergumam, ada apa di belakang? Dan saat saya menengok ke belakang, astagfirullahaladzim, saya lihat samar-samar ada sosok yang sedang duduk di pojok belakang. Mukanya hancur, bola matanya keluar, sebelah darahnya mengucur. Amit-amit jabang bayi. Saya duduk nyender, saya pejamkan mata, berhenti mengemudi sambil bertasbih. Mesin dan lampu mobil tidak saya matikan. Tak terasa saya tertidur. Saya lawan rasa takut saya yang ada di keliling saya. Karena ada banyak cerita seperti apa kalau bawa mobil jenazah. Pukul 5:30 saya dibangunkan oleh seorang supir elf dengan beberapa orang penumpangnya karena jalannya terhalang oleh mobil saya. Saya pun terbangun. Astagfirullahaladzim, jam berapa sekarang, Pak? Jam 5:30, Mang. Itu ada apa? Dan kenapa itu keranda itu bisa di tengah jalan? Jawab supir elf itu. Saya pun menceritakan kepada supir elf itu dan kepada penumpang elf lainnya. Semalam saya nganter jenazah ke Cikangkung, Pak. Meninggalnya kecelakaan. Kepalanya belah. Dari sana saya langsung pulang. Nah, di sini itu keranda ngangkat sendiri, Pak, waktu perjalanan. Terus saya nengok ke belakang. Waktu saya mengemudi, ada yang duduk di sebelah pojok, mukanya rusak, jidatnya belah, matanya keluar. Dan saya spontan langsung berhenti saja, Pak, di sini. Tapi saya tidak lari. Saya berdoa. Ya mungkin karena diserang rasa kantuk sama saya tertidur. Nggak berasa saya ketiduran. Tapi saya nggak tahu kerandanya itu siapa yang ngangkatin keluar. Super elf itu pun menjawab, Masya Allah, memang ya, banyak cerita kalau sedang bawa mobil jenazah. Dan saya akui situ berani banget bawa mobil gituan sendiri. Nah, ini ada air, Mas, silahkan diminum dulu dari Pak Haji.
Nah, sekarang itu keranda sudah dinaikin lagi ke mobil sama Pak Haji. Dan sudah didoain sama Pak Haji. Sekarang kita bareng saja jalannya, Mas. Itu ada kopi dan rokok buat di jalan. Gak apa-apa, Mas, ambil aja dari penumpang. Silakan masnya itu berangkat dulu, nanti saya ikutin dari belakang. Saya berterima kasih kepada mereka, dan mereka pun cuma ternganga melihat saya. Saya langsung berangkat pulang, dan elf itu pun mengikuti saya dari belakang sampai ke Bojong Lopang. Saya belok ke arah Sukabumi, elf itu lurus ke arah Pelabuhan Ratu. Saya klakson sambil teriak, "Hatur nuwun, Pak." Dia pun membalas klakson saya, dan saya sampai rumah sakit jam 11 siang. Itulah cerita dari Mas Yosep, penggiat di quora.com. Terima kasih atas ceritanya, Mas Yosep. Saya sungguh merinding menceritakannya ya. Dan terima kasih kepada teman-teman Naik Story yang sudah mendengarkan podcast horor saya hari ini. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.